Nah, hari ini saya tidak tidak akan bertanya tentang apa yang Bapak Ibu sudah capai di 2021, tinggal 4 hari. Saya berharap Bapak Ibu yang sedang berjuang untuk menuntaskan 2021, kita menjelang garis finish untuk 2021, dan selalu akan ada awal yang baru di 2022 ya. Jadi selalu begitu ya, kehidupan akan seperti itu, waktu berjalan cepat. Kalau Bapak Ibu rasakan, saya tidak tahu bagi Bapak Ibu, kalau bagi saya 2021 berjalan sangat cepat ya, sangat cepat karena kita sibuk ya. Kalau kita tidak sibuk pasti waktunya berjalan Lambat. lahan-lahan, lambat ya, bisa dirasakan. Tapi ketika kita sibuk, waktu ternyata berjalan sangat cepat dan tiba-tiba kita sudah di ujung tahun. Dan hampir sepanjang tahun sejak Retail Zoom S diadakan, saya berharap, saya mendorong Bapak Ibu untuk bisa tumbuh dibanding tahun 2021. Bahkan di 2021 ada mengetahui ada teman-teman yang bisnisnya tidak bagus, saya mengadakan mentoring di 2021 ya. Nanti saya akan mengadakan lagi mentoring khusus untuk 2022 dengan tujuan yang berbeda ya. Karena saya berharap jika Bapak Ibu betul-betul menggunakan segala ilmu yang saya sharing, Bapak Ibu pelajari dari workshop-workshop saya sepanjang tahun 2021, diharapkan ada hasil ya, ada hasil. Nah, saya lebih berfokus untuk menghadapi 2022. Tidak ada waktu yang sangat tepat untuk membicarakan ini selain sekarang gitu ya. Baik, tadi kita melepas ini ya, melepas poll dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sudah 94% yang mengisi, masih ada yang belum mengisi. Apakah Bapak Ibu sudah selesai membuat bisnis plan 2022? Hasilnya, 71% menyatakan sudah selesai, 29% menyatakan belum selesai. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, kalau bikin bisnis plan sebelum ganti tahun ya, jangan ganti tahun baru bikin. Bikin sekarang, 2021. Karena masih ada 4 hari ya. Iya, ada yang lagi ngebut nih. SKS seperti biasa, sistem kebut semalam. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Anda tahu ada juga yang mengajarkan bikin bisnis plan, tapi ngadainnya di Januari 2022. Januari 2022 kita sudah menjalani tahun 2022. Kita sedang menjalani rencana kita, bukan baru bikin. Anda harus bikin sekarang. Ya, makanya workshop membuat bisnis plan 2022 diadakan di awal November untuk mendampingi Bapak Ibu mempersiapkan 2 bulan ini membuat bisnis plan. Nah, setelah bisnis plan dibuat, tantangan yang menarik adalah di pertanyaan nomor 2. Apakah Anda tahu bagaimana Anda mewujudkan bisnis plan 2022? Kan ada orang bilang, plan your do your plan. Ya, rencanakan pekerjaan Anda, rencanakan apa yang Anda mau kerjakan, kemudian do your plan, kerjakan rencana Anda. Ya, jangan membuat rencana habis itu tidak tahu bagaimana mengerjakan si rencana tadi. Baik, ada terhadap pertanyaan 31% menyatakan tahu banget cara mencapainya. Selamat ya, 31% tidak punya masalah untuk mewujudkan rencananya. Terhadap jawaban tidak begitu yakin, lebih kurang tahu, 62%. Ini sebagian besar ya, 62% menyatakan tidak begitu yakin, lebih kurang tahu lah ya. Berikutnya yang menjawab tidak tahu ada 6%. Dan tidak seorang pun yang tidak membuat bisnis plan. Wah, ini good news ya. Di pertanyaan pertama juga ternyata semua yang hadir di sini bikin bisnis plan ya. Congratulations, Anda semua menyadari pentingnya bisnis plan. 71% menyatakan sudah selesai, 29% belum selesai. Tidak seorang pun menjawab tidak bikin. Menarik ya, bagus. Congratulations. Pertanyaan ketiga, apakah Anda tertarik mengetahui program mentoring? Nah, ini yang saya akan presentasikan nanti di akhir Retail Zoom S. 100% ingin
sangat menyatakan sangat tertarik. Nanti Anda boleh dengarkan ya. Saya akan menyampaikan mengapa Anda butuh memastikan bahwa Anda paham bahwa Anda bisa do your plan, mengerjakan plan Anda. Saya akan tunjukkan struktur dari proyeksi laba rugi ya. Proyeksi laba rugi. Strukturnya lebih kurang seperti ini. Kalau kita bilang laba rugi, proyeksinya, laba rugi itu salah satu laporan keuangan. Ya. Bahasa bisnis adalah bahasa keuangan. Jadi kalau kita di bisnis, Anda harus tahu bahasanya bisnis. Bahasa bisnis adalah bahasa yang Anda bisa lihat secara detail di laporan keuangan. Nah, apa isi laporan keuangan? Di laporan keuangan itu ada sales, kemudian ada HPP. Kalau kita pedagang, pastilah ada modal beli, lalu kita dapat yang namanya gross margin. Ya, kalau kita jualan, kita pedagang, kita jualan, setelah dipotong harga beli atau modal, ya, Anda kan dapat gross margin. Betul ya? Ini basic ya. Basic banget ya. Lalu, Anda kan punya komponen biaya. Biaya, banyak sekali biayanya. Sehingga nanti Anda dapat kesimpulan, apakah Anda laba atau rugi ya, setelah dipotong biaya-biaya tadi ya. Setelah Anda dapat total biaya, gross margin dipotong biaya, maka Anda dapat yang namanya laba atau rugi ya. Itulah kesimpulan dari bisnis kita. Kita masih ada lagi pendapatan lain-lain, lalu biaya lain-lain. Nanti Anda akan dapat EBIT. EBIT nanti dipotong lagi interest bagi Anda yang masih punya pinjaman, Anda akan dapat EBT. Lalu dipotong tax, Anda akan dapat net profit. Nah, ini ujung dari perjalanan Anda adalah net profit ya. Di kesemua baris ini, khususnya di sini ya, sales. Bagaimana Anda bikin sales? Karena kalau Anda gagal mencapai sales, apa keuntungan Anda? Apa yang Anda akan dapatkan di sini? Semuanya bermula dari adanya sales ya. Jadi bagaimana Anda meng-create sales? Bukankah Bapak Ibu yang mengikuti Retail Zoom X menyadari ya, saya hampir setiap episode ya, boleh dibilang mengajak Bapak Ibu untuk apa? Untuk bagaimana menciptakan sales ya. Bahkan kita punya edisi bagaimana menciptakan sales, bagaimana meningkatkan sales, 4 daun semanggi dan sebagainya. Semua sebenarnya adalah untuk membantu Bapak Ibu bagaimana meng-create sales ya. Pertanyaannya bagaimana caranya? Ya, how to do. Ya, setelah kita tahu sales kita sekian, ini yang harus dicapai. Tapi pertanyaan berikut kan, bagaimana cara mencapainya? Betul ya? Lalu kita juga kan punya target margin. Sekian persen target margin kita. Lagi-lagi, kita mau tahu bagaimana kita mencapainya. Kemudian kita punya ini, sekumpulan biaya. Bagaimana kita mengendalikan biaya-biaya kita supaya kita efisien. Ada 2 kalimat penting ya. Anda disebut efektif, satunya lagi Anda disebut efisien.
Anda disebut efektif ketika Anda mencapai target sales. Anda disebut efektif kalau nanti Anda mencapai net profit seperti yang Anda idam-idamkan. Tetapi Anda disebut efisien ketika Anda mampu mengendalikan biaya-biaya. Maka itu, kalau Bapak Ibu yang kenal saya, pasti kalimat favorit saya atau jargon favorit saya, efektif sekaligus efisien. Anda bukan saja mampu mencapai sales, tapi juga Anda mampu mengendalikan biaya-biaya, sehingga kita ingin memastikan net profit kita tercapai. Net profit kita aman. Ya, karena pada akhirnya, sejago apapun kita mencapai sales, mendapatkan gross margin, mengendalikan biaya, pada akhirnya tantangannya apakah net profit kita terwujud. Kan pada akhirnya itu. Nah, pertanyaannya, begitu Anda membuat bisnis plan, apakah bisnis plan itu otomatis terjadi hanya gara-gara kita tuliskan? Tidak ya. Nyatanya tidak. Harus kita perjuangkan ternyata ya. Kita tidak serta-merta ya, tidak serta-merta kalau kita bikin bisnis plan, apakah otomatis terjadi? Ya tidak ya. Kalau kita hanya modal bisnis plan langsung jadi, alangkah mudahnya hidup kita ya. Kita bikin bisnis plan. Bisnis plan, apakah akan terjadi? Apakah akan happen di tahun 2022 tanpa kita melakukan apa-apa? Tidak ya. Bisnis plan membutuhkan apa? Strategi dan taktik. Ya, ini saya ingat di awal saya melakukan Retail Zoom S setiap hari Selasa, saya menyampaikan ini. Strategi itu adalah what to do. Kalau Anda bikin bisnis plan, kemungkinan besar Anda tahu what to do. Karena di situ tercantum berapa sales yang harus Anda capai. Berapa gross margin yang harus Anda capai. Ya, berapa biaya yang diizinkan dan berapa net profit pada akhirnya. Anda tahu kok what to do-nya. Pertanyaannya, taktik ini loh. Berikutnya adalah taktik, yaitu how to do. Ya, orang bilang begini, sekali tujuan ditetapkan, ini tujuannya. Ini pertanyaan klasik nih. Pak, setelah kita bikin bisnis plan, kalau meleset, terus kita mesti ngapain, Pak? Saya tanya balik ke Bapak Ibu. Bapak mau menuju ke suatu tempat. Ibu mau menuju ke suatu tempat. Terjadi hambatan. Di tengah jalan terjadi hambatan. Hambatan ya, selalu akan ada di dalam bisnis kita. Ya, COVID kan salah satu hambatan. Ya, regulasi suatu hambatan, pembatasan suatu hambatan. Pertanyaannya, apakah Anda pulang? Apakah Anda bilang, yuk pulang aja, yuk nggak jadi? Apakah Anda pulang? Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Kalau Anda punya tujuan, Anda punya hambatan, Anda mau ngapain? Mau give up atau Anda bilang, oh, hambatan akan selalu ada. Saya bisa tempuh cara lain, kemudian saya akan tetap menuju ke sasaran saya. Nah, bagaimana kalau di sini ada hambatan lagi? Orang bilang banyak jalan menuju ke Roma, ya. Banyak jalan menuju ke Roma. Inilah yang kita kenali sebagai taktik, ya. Kita harus punya banyak taktik. Sekali tujuan ditetapkan. Jadi, Bapak Ibu, jangan lagi berpikir, kalau saya sudah menetapkan target sales saya, Pak, sepanjang 2022, saya sudah tetapkan ini, Pak. Lalu ternyata saya gagal. Di Januari sudah meleset. Januari baru awal start, tidak berarti Anda akan kalah sepanjang tahun. Ya.
Kalau Januari Anda baru mulai dan Anda terpeleset, Anda tidak mencapai, apakah Anda kalah? Belum, perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang, Anda bisa menempuh rute yang berbeda, gitu ya. Anda bisa menempuh rute yang berbeda sehingga Anda harus mencari tahu how. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and